Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1739 sampai bab 1740. Segera setelah itu, tanpa memberi Ye Chong kesempatan untuk bernapas, pedang terbang kedua telah tiba di depan Ye Chong, dan Ye Chong mendorongnya lagi. Setelah terkena pedang terbang dua kali berturut-turut, lengan Ye Chong mati rasa dan dia hampir tidak bisa memegang pedang tulang ikan di tangannya. Pada saat yang sama, pedang terbang ketiga, keempat, dan kelima menikam Ye Chong dari tiga arah berbeda hampir bersamaan. Dengan pemikiran di benak Ye Chong, pedang tulang ikan di tangannya tiba-tiba bertambah tinggi 3 meter. Dia mengayun dengan seluruh kekuatannya, mencakup jarak yang sangat luas. Dengan 3 suara, ding, 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 ketiga pedang terbang itu terlempar. Tapi lengan Ye Chong tidak bisa lagi menahan kekuatan tirani seperti itu, dan pedang tulang ikan di tangannya terjatuh. Pada saat ini, pedang terbang ke-6 telah menembus dada Ye Chong. Pada saat kritis, Ye Chong berteriak pelan dan segera membentuk perisai pelindung energi naga dan phoenix di depannya. Ding dong, terdengar suara nyaring, dan pedang terbang ke-6 menembus perisai pelindung. Perisai pelindung di sekitar Ye Chong bergetar sesaat, tetapi pada akhirnya tidak tertusuk. Pedang terbang ke-6 juga terpental. Segera setelah itu, pedang terbang ke-7 menusuk. Hanya terdengar suara klik yang langsung menembus perisai pelindung di sekitar Ye Chong. Perisai pelindung Ye Chong meledak, dan pedang terbang ke-7 juga terpental. Dan Ye Chong tidak tahan dengan energi pedang sebesar itu, dia terguncang mundur beberapa langkah dan muncrat seteguk darah. Sepertinya kekuatan pedang terbang ini memang sangat menakutkan. Namun, Ye Chong nyaris berhasil menghindari gelombang serangan pertama dari Fei Jian. Melihat adegan ini, Huang Kewei dan Su Lin menghela nafas lega. Namun, ekspresi mereka langsung berubah, karena mereka melihat itu di udara. Pedang terbang yang baru saja dibelokkan tiba-tiba menyatu menjadi satu setelah berputar beberapa kali di udara. 7 pedang panjang bergabung membentuk pedang terbang besar. Sebelum Ye Chong bisa menarik napas, pedang terbang besar ini sudah tak terbendung dan menikam Ye Chong. Pedang ini adalah jurus pembunuh Xiong Taisan. Lebih kuat dari 7 pedang sebelumnya. Untuk sesaat, sepertinya ruang pun terbuka. Melihat perisai pelindung Ye Chong menghilang, pedang tulang ikan terbang dari tangannya. Tidak ada cara untuk menghindarinya dan tidak ada cara untuk melakukannya. Xiong Taisan sudah menyeringai lebar, "Hei, bukankah pada akhirnya kamu mati di bawah pedang terbang keluarga Xiongku?" Huang Kewei menutup mulutnya. Su Lin ingin menyelamatkan Ye Chong, tapi sudah terlambat. Dalam sekejap mata, pedang terbang itu telah tiba di depan Ye Chong, dan ujung pedangnya hendak menyentuh tubuh Ye Chong. Ye Chong hendak ditembus oleh pedang terbang ini. Pada saat kritis ini, sesuatu seperti lubang hitam tiba-tiba muncul di dada Ye Chong, seolah-olah sebuah lubang kecil telah terbuka di angkasa. Di saat yang sama, lubang hitam serupa muncul di belakang Xiong Taisan. Xiong Taisan fokus ke depan dan tidak memperhatikan situasi di belakangnya. Tapi semua orang telah melihatnya, Xiong Chao dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk memperingatkan mereka. Pada saat ini, saya melihat pedang terbang yang seharusnya menembus tubuh Ye Chong menembus lubang hitam dan segera menghilang. Sebelum semua orang terkejut, mereka melihat pedang terbang muncul dari lubang hitam di belakang Xiong Taisan. Orang yang terlibat mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan yang aneh. Gagang pedang masih di depan Ye Chong, dan ujung pedang sudah muncul di belakang Xiong Taisan. Xiong Chao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Namun, sudah terlambat. Detik berikutnya, seluruh pedang terbang keluar dari lubang hitam di belakang Xiong Taisan. Momentumnya tidak berkurang sama sekali. Kemudian, ia menembus punggung Xiong Taisan dalam sekejap, menembus dada, dan langsung menembus Xiong Taisan. Senyuman Xiong Taisan masih membeku di wajahnya, tapi dia tidak lagi bernapas.
Semua orang terkejut. Sihir macam apa ini? Xiong Chao memandang Ye Chong dengan ngeri. Ye Chong membunuh Xiong Taisan dengan cara yang mengejutkan semua orang. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Meskipun Xiong Taisan meninggal, Ye Chong tidak mengalami masa yang mudah saat ini. Pertama dia terluka parah. Lalu dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat 2 lubang hitam di luar angkasa, dan dia kelelahan. Setelah memenggal kepala Xiong Taisan, saraf Ye Chong yang tegang mengendur, kakinya melunak, dan dia hampir jatuh. Sulin menghindar dan datang untuk membantu Ye Chong. Ye Chong, apa kabar? Sulin bertanya. Ye Chong bersandar pada tubuh Sulin, terasa lembut dan elastis. Ye Chong berkata, "Ya, tidak apa-apa, aku cukup lembut." Tidak, aku cukup bagus." Ye Chong mengubah kata-katanya. Sulin mendengus dan menepuk kepala Ye Chong. "Jam berapa sekarang? Aku masih berpikir omong kosong." Pada saat ini, Xiong Chao menunjuk ke arah Ye Chong dengan kaget dan berkata, Kamu benar-benar membunuhku. Paman kedua, Anda membunuh tetua agung Istana Fenxiang." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Awalnya saya ingin menyelamatkan nyawanya, tetapi seperti yang semua orang lihat, Xiong Taisan lah yang melakukan pembunuhan itu, dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Lakukanlah." Kamu mengatakannya dengan ringan. Kamu bertindak begitu berani sehingga kamu benar-benar membunuh sesepuh agung? Kamu, Xiong Chao terkejut dan tidak koheren. Ye Chong tampak acuh tak acuh. "Apa? Bunuh saja dia? Ini bukan pertama kalinya aku membunuh para tetua Istana Fenxiang. Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa datang juga." Xiong Chao sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya dan menelan ludah. Beraninya dia menyentuhnya. Sekarang dia memandang Ye Chong dan kakinya lemah. Sulin mendengus dingin, "Mengapa kamu tidak membawa orang-orangmu dan keluar dari sini?" Di mana Xiong Chao berani bicara lebih banyak? Dia segera memanggil orang-orang untuk membawa tubuh Xiong Taisan dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Krisis diselesaikan oleh Ye Chong. Semua orang di aula dan Fa menghela nafas lega, dan pada saat yang sama merasa sangat kagum pada Ye Chong. Pada saat ini, Huang Kewei juga berjalan dengan dukungan 2 murid. "Ye Chong, bagaimana kabarmu?" Huang Kewei bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kakak senior, jangan khawatir, aku baik-baik saja, bagaimana denganmu?" Huang Kewei berkata, "Aku tidak bisa mati." Sekarang kedua orang itu berada di perahu yang sama. Lalu, Sulin berkata, "Jangan banyak bicara, kamu pergi dulu, kembali dan istirahat, serahkan sisanya padaku." Kemudian, Sulin mengatur beberapa murid untuk membawa Huang Kewei dan Ye Chong ke kamar untuk beristirahat. Berita itu segera menyebar ke seluruh istana dupa. Istana Fenxiang kembali terkejut. Tidak ada yang menduga berapa lama Ye Chong kembali. Dia benar-benar membunuh Xiong Taisan. Dia membunuh Guo Yunpeng sebelumnya dan sekarang dia membunuh Xiong Taisan. Tampaknya Ye Chong memiliki kebiasaan membunuh orang yang lebih tua. Alhasil, Ye Chong mendapat julukan bernama Elder Harvester. Sekarang, para tetua istana Fenxiang gemetar saat mendengar Ye Chong. Yang membuat para murid istana Fenxiang penasaran adalah, sebagai antek pertama Cao Dahua, bagaimana reaksi Cao Dahua setelah Xiong Taisan meninggal? Alhasil, di penghujung hari, Cao Dahua tidak mengeluarkan suara sama sekali. Di sisi ini, Ye Chong berbaring di tempat tidur selama sehari dan akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Ketika dia baru saja duduk dan ingin minum air, pintu tiba-tiba terbuka dengan suara berderit, dan Huang Kewei masuk dari luar. Kakak senior, itu kamu?" Ye Chong terlihat jauh lebih baik saat melihat Huang Kewei. "Ye Chong, bagaimana kabarmu?" Huang Kewei bertanya. Ye Chong berkata, "Aku merasa sedikit lebih baik. Di mana kamu, kakak perempuan?" "Ya, aku baik-baik saja. Jadi aku datang ke sini untuk menemuimu," kata Huang Kewei. Faktanya, Huang Kewei terluka oleh Xiong Taisan, dan lukanya lebih serius daripada Ye Chong. Hanya saja Huang Kewei mengkhawatirkan Ye Chong, jadi dia menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk menemui Ye Chong.
Ye Chong secara alami bisa melihat penampilan lemah Huang Kewei. Hal ini membuat Ye Chong sangat terharu. "Kakak senior, cepat duduk," kata Ye Chong dan membantu Huang Kewei ke tempat tidur. Setelah Huang Kewei duduk, dia menarik napas dalam-dalam 2 kali. "Kakak senior, kamu baik sekali padaku," kata Ye Chong sambil tersenyum. Huang Kewei tersipu dan berkata dengan tidak wajar, "Seharusnya begini. Siapa yang menjadikanmu adik laki-lakiku?" "Hei, sebenarnya, aku tahu caranya. Jika kakak perempuan mau membantuku, kita semua bisa pulih lebih cepat," kata Ye Chong. Huang Kewei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, benarkah? Metode apa?" "Lakukan saja." Ye Chong mengulurkan 2 jari dengan seringai di wajahnya. Wajah Huang Kewei memerah ketika dia mendengar ini, dan dia memukul bahu Ye Chong dengan tangan kecilnya yang berwarna merah muda. "Oh, kamu sangat jahat. Sudah berapa lama dan kamu masih membicarakan hal-hal ini? Betapa tak tahu malu, tak tahu malu." Ye Chong berpura-pura tidak bersalah dan berkata, "Ah, kakak senior, kamu pikir kamu di mana? Maksudku jika aku bernapas dan bernapas bersamamu, kamu akan menjadi lebih baik lebih cepat. Mengapa kamu masih tak tahu malu?" Huang Kewei hampir kehilangan napas dan wajahnya menjadi lebih panas. Dia tahu bahwa Ye Chong sedang menggodanya, tetapi sekali lagi tidak ada buktinya. Hanya Huang Ke yang menghentakkan kakinya. "Oh, kamu orang jahat, sangat buruk, saya sangat marah." Ye Chong sepertinya rencana jahatnya berhasil. Huang Kewei mendengus, lalu mengangkat alisnya dan berkata, "Oh, oke. Itu kesalahpahaman saya. Saya awalnya berpikir bahwa jika Anda bersungguh-sungguh, saya akan mempertimbangkan untuk melakukannya dengan Anda." Setelah mendengar ini, mata Ye Chong berbinar. "Sungguh? Kakak perempuan? Apakah kamu serius?" "Sebenarnya, itulah yang saya maksudkan." "Bah," Huang Kewei berkata dengan bangga, "ayo kita lakukan, saya tahu Anda tidak punya niat baik." Ye Chong menyentuh hidungnya dan terkekeh. "Namun, kakak perempuan, saya tidak berbicara omong kosong. Keterampilan yang saya latih memang dapat mempercepat pemulihan jika kita berlatih keduanya. Benarkah?" Huang Kewei mengangkat wajahnya dan menatap Ye Chong. Melihat penampilan halus Huang Kewei, hati Ye Chong tergerak, dan tanpa sadar dia memegang tangan kecil Huang Kewei, "Yikuyu. Itu benar, kakak perempuan, apakah kamu ingin mencobanya?" kata Ye Chong sambil mendekati Huang Kewei. Meski wajah Huang Kewei memerah, dia tidak menghindarinya. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Ya, bukan tidak mungkin untuk mencobanya." Ye Chong memandang Huang Kewei dari jarak dekat, dan hampir bisa melihat pori-pori halus, dan setiap bulu mata di matanya bisa terlihat jelas. Pikiran Ye Chong melintas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mendekati mulut Huang Kewei. Dia hendak mencium mulut Huang Kewei. Huang Kewei juga mengalami sesak napas. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka lagi. Sulin masuk dari luar. Keduanya sangat ketakutan sehingga mereka segera berpisah. Huang Ke hanya terlihat malu dan menundukkan kepalanya. Wajah Ye Chong juga memerah. "Oh, ternyata kalian berdua ada di sini. Tepat sekali. Ini menyelamatkanku dari perjalanan lagi," kata Sulin sambil tersenyum. Tuan Sulin, mengapa kamu ada di sini?" Huang Kewei berkata dengan malu-malu. Sulin tersenyum dan berkata, "Apa yang memalukan tentang ini? Wajar jika kalian berdua berhubungan seks dengan pria dan wanita." Huang Kewei bahkan lebih malu. "Oh, Tuan Sulin, apa yang kamu bicarakan? Necrotik, ayo, batuk." Huang Kewei terbatuk 2 kali dengan mendesak. Sulin tersenyum dan berkata, Oke, aku tidak akan menggodamu lagi." Setelah mengatakan itu, Sulin mengeluarkan sebuah kotak berisi beberapa pil di dalamnya. Dia meletakkan ramuan itu di atas meja dan berkata, "Kebetulan aku punya beberapa ramuan lagi di sini. Ye Chong, Huang Kewei, kamu harus meminumnya. Kamu akan menjadi lebih baik lebih cepat." Ye Chong memandang mereka dan tidak bisa menahan diri terkejut. Meski Sulin mengatakannya dengan sangat mudah, pil ini tidak sesederhana itu. Semua ramuan ini adalah ramuan tingkat tinggi, bahkan Ye Chong mungkin tidak berhasil memperbaikinya. Faktanya,
Pil ini diberikan kepada Sulin oleh Guru Sulin, nenek moyang istana Fenxiang. Bahkan jika itu adalah seluruh istana dupa, jumlahnya tidak akan banyak. Sulin memberikan ramuan yang sangat berharga kepada Ye Chong, yang sangat menyentuh hati Ye Chong. Sulin, ramuan ini terlalu berharga. Sulin tersenyum dan berkata, apa ini? Karena kamulah aula ramuan itu dilestarikan. Terima kasih kalau begitu, Ye Chong tersenyum. Jadi, Ye Chong berhenti bersikap sopan, mengambil dua di antaranya, dan menelannya. Lagi pula, saat dia berbalik, dia bisa memurnikannya lagi dan memberikannya kepada Sulin. Kemudian, Ye Chong menyerahkan sisa beberapa pil kepada Huang Kewei. Dia berkata, saudari, pil ini berguna bagimu, minumlah saja. Huang Kewei berterima kasih kepada Ye Chong dan Sulin, dan kemudian meminum pil itu juga. Sulin mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, oke, kamu bisa main mata saja di sini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dengan itu, Sulin berbalik dan pergi. Baru setelah dia keluar dari pintu, Sulin menyadari bahwa apa yang baru saja dia katakan sepertinya bukan pengendali nafas tetapi menggoda. Sulin pergi, meninggalkan dua orang pemalu berwajah merah di dalam ruangan. Suasananya agak canggung untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, Huang Kewei tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Ye Chong, mengapa kamu memanggil Tuan Sulin Sulin? Mengapa kamu tidak memanggilnya Tuan? Ye Chong menjelaskan, oh, Sulin lah yang mengatakannya itu sendiri. Ya, dia bilang aku lebih kuat dan dia terlalu malu untuk memintaku memanggil majikannya lagi. Lagi pula dia tidak jauh lebih tua dariku. Jadi dia hanya memintaku memanggilku dengan nama depanku. Oh, itu dia. Huang Kewei mengangguk. Namun, aku masih harus memanggilnya Tuan Sulin di depan orang luar, kata Ye Chong. Huang Kewei tersenyum sedikit setelah mendengar ini. Itu berarti kamu tidak memperlakukanku sebagai orang luar. Ye Chong terkekeh, tentu saja, aku memperlakukanmu sebagai istriku. Huang Kewei menghela nafas, tak tahu malu. Manfaatkan aku lagi. Saat dia mengatakan itu, Huang Kewei mengulurkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda dan ingin memukul Ye Chong lagi. Ye Chong memegang tangan kecil Huang Kewei dan berkata sambil tersenyum, kakak, bagaimana kalau kita melanjutkannya? Huang Kewei secara alami tahu apa yang dimaksud Ye Chong. Dia tersipu dan berkata, itu, tidak, aku punya ramuannya, aku merasa jauh lebih baik. Aku mungkin tidak membutuhkannya lagi. Baiklah, aku akan kembali dan mengatur nafasku dulu. Setelah mengatakan itu, Huang Kewei mengeluarkan tangan kecilnya dan berdiri. Tepat ketika dia akan menjadi bergairah, dia diinterupsi oleh Sulin, yang membuat Huang Kewei kembali tenang. Ye Chong merasa sangat kecewa. Huang Kewei berjalan ke pintu dan tiba-tiba berbalik. Baiklah, Ye Chong, tunggu sampai kamu punya kesempatan lain kali. Dengan mengatakan itu, Huang Kewei berlari keluar dengan tenang. Saya harus mengatakan bahwa ramuan ini bekerja dengan sangat baik. Huang Kewei berlari lebih cepat dari biasanya. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi dia harus duduk bersila di tempat tidur dan mulai mengatur pernapasannya dengan tenang. Keesokan harinya, pemakaman Xiong Taishan diadakan di halaman tetua Xiong Taishan. Sebagai kerabat Xiong Taishan, Xiong Chao mengenakan kain karung dan berlutut di sana dengan seringai di wajahnya. Di belakangnya, dua baris murid kepercayaan Xiong Taishan berdiri dengan tenang. Xiong Chao terlihat sangat sedih dan kesakitan. Namun dia tidak sedih karena Xiong Taishan meninggal, melainkan karena setelah Xiong Taishan meninggal, dia kehilangan dukungannya. Saya khawatir akan sulit untuk memamerkan kekuatan seseorang di Istana Dupa mulai sekarang. Pemakaman hari ini, kecuali murid dekat Xiong Taishan, tidak ada murid di Istana Fenxiang yang datang. Ini menunjukkan betapa tidak populernya Xiong Taishan sebagai sesepuh yang hebat. Tepat ketika semuanya akan berakhir, Cao Dahua muncul. Dia datang sendirian. Melihat Cao Dahua muncul, semua orang senang. Mereka awalnya mengira jika Xiong Taishan mati, mereka akan kehilangan kekuatan. Sepertinya Cao Dahua masih mengingatnya, mata Xiong Chao bahkan berbinar. Tanpa diduga,
Cao Dahua benar-benar datang, kegembiraan muncul di hatinya. Sepertinya dia bisa bergabung dengan Cao Dahua. Jika Cao Dahua menerimanya, bukankah itu jauh lebih berguna daripada Xiong Taishan? Jika dia bisa mengikuti Cao Dahua, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Memikirkan hal ini, Xiong Chao hampir tersenyum. Dia segera meringis, lalu bangkit dari tanah, berlari ke arah Cao Dahua, dan membungkuk dalam-dalam pada sudut 90 derajat. Xiong Chao berkata, "Penatua Chao, merupakan kehormatan bagi paman kedua saya bahwa Anda bisa datang. Paman kedua saya sangat beruntung bisa mengikuti orang yang baik dan benar seperti Anda. Penatua Chao juga meminta Anda untuk menunjukkan belasungkawa dan menerima kembaliannya. Don, jangan sedih," kata Xiong Chao. Sebelum Chao selesai berbicara, Cao Dahua mendengus dingin, sedih dan sedih untuk sampah semacam ini. Apa menurutmu aku bisa bersambung?